Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada malam ini kembali kita melanjutkan kajian kita. Tidak terasa sekarang kita sudah bulan Juli ya. Kita memulai kajian itu setahun yang lalu di bulan September ya, awal September. Sebagaimana yang kami sampaikan bagi jamaah yang hadirnya tidak pernah absen ya, yang hadirnya tidak pernah absen ya, setiap kajian itu selalu hadir, itu berhak untuk diundi mendapatkan hadiah 1 unit sepeda motor ya. Nanti insyaallah kita undi di bulan September nanti ya, insyaallah. Kemudian nanti di bulan September nanti kita di pekan pertama akan kita adakan pengajian akbar ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa menghadirkan 2 guru kita, yaitu Profesor Dr. Haji Ardiansyah LCMA, begitu juga Dr. Haji Muhammad Amar Adli LCMA, yang Ustaz Ardiansyah mengisi tentang hadis ya. Kemudian Ustaz Amar Adli, beliau yang selama ini mengisi kajian kitab tentang fikih ya. Jadi insyaallah nanti pada saat pengajian akbar nanti ya, kita akan menghadirkan ya juga 2 guru kita tersebut di tengah-tengah kita. Kemudian juga insyaallah ada hadiah-hadiah hiburan ya. Kita akan siapkan nanti mungkin unit sepeda, nggak pakai motor ya, sepeda, kemudian hadiah hiburan misalkan sembako dan sebagainya. Jadi nanti di September aja ya saudara-saudara kita untuk meramaikan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semua insyaallah. Salawat berakaikan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita masih di seputar kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang risalah Nabi Musa, yaitu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu pertama. Yang pertama, sebagaimana para nabi dan rasul ya, semuanya risalah utamanya adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqimis sholata li dzikri ya. Di zaman atau risalah Nabi Musa juga itu ada salat. Tegakkanlah salat dalam rangka untuk mengingatku, kata Allah. Kemudian yang kedua risalah tentang inna sa'ata atiyatun, bahwa hari kiamat itu pasti datang. Jadi semua nabi dan rasul mereka diberitakan atau diwajibkan kepada kaumnya untuk beriman kepada hari akhirat, kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat itu pasti datang ya. Kemudian litujza kullu nafsin bima tas'a, bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dibuatnya.
Jadi risalah Nabi Musa juga menyampaikan kepada kaumnya, ya, disampaikan kepada kaumnya untuk bertanggung jawab atas apa yang dibuat dan atas apa yang diucapkan, dikatakan, ya. Jadi sama juga dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika membawa keluarganya, ya, ketika itu membawa keluarganya untuk pulang ke Mesir, mau pulang kampung lah Nabi Musa ini di satu malam yang gelap gulita, tidak ada cahaya, sehingga Nabi Musa alaihissalam tersesat, ya. Kenapa tersesat? Karena saking gelapnya, tidak ada cahaya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya di kejauhan. Nah, ini wallahu alam, apakah cahaya yang dilihat oleh Nabi Musa ini yang melihatnya hanya Nabi Musa atau keluarganya juga melihat, nggak tahu. Ini di dalam kitab ini, dalam kitab Qasasul Anbiya, ya, disebutkan bisa jadi bahwa yang melihat cahaya itu hanya Nabi Musa alaihissalam, keluarganya nggak lihat. Sehingga Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada keluarganya, tunggu di sini dulu, aku ke sana, mana tahu nanti itu bisa jadi petunjuk, ya, mana tahu nanti bisa aku ambil cahaya itu, aku bawa kemari, nanti kita bisa berjalan dengan cahaya itu. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam, ternyata Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buqatil mubarakati minasyajarati ayya Musa. Ternyata ketika Nabi Musa alaihissalam semakin dekat dengan cahaya itu, Nabi Musa mendengar suara memanggil Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, ini anallah, aku Allah. Nah, ini ada pembahasan yang cukup rumit juga, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam konteks ayat ini, apakah Allah Subhanahu wa taala ada di tempat tersebut? Ya, kalau dalam konteks ayat ini memang ada di tempat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni anallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersuara di tempat itu dan Nabi Musa mendengarnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya aku Allah. Ya. Nah, pembahasannya tentang Allah Subhanahu wa taala, kan ada perbedaan pendapat itu di kalangan para ulama tentang ainallah, di mana Allah, kan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ya ada perbedaan kayak gini, kita yang awam ini jadi bingung gitu ya. Ada yang mengatakan Allah fis sama, Allah itu di langit. Ya, ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Nah, yang mana yang betul ini? Ya. Tetapi perlu kita ingat, semua ulama yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Allah di langit, Allah di atas arasy, dengan dalil, ya, tentang uluhullah, tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, ya, bahwa Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Ini menimbulkan sebuah polemik dan perdebatan tentang di mana Allah. Ditambah lagi dengan ayat ini, inni anallah, di sebuah tempat yang disebut dengan fil buqatil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallah. Kemudian di sini disebutkan di satu tempat di sebuah lembah, kata ayat Al-Qur'an ini, Allah mengatakan, Allah berbicara inni anallah, aku Allah, ya. Dari sini ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana gitu. Tetapi ingat Bapak Ibu, siapapun ulama yang mengatakan pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, semuanya pasti mengatakan Allahu a'lam, Allah yang paling tahu, yang benar, ya. Kenapa? Karena tentang Allah pasti rumit, ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dirinya
kemudian kita menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan akal kita yang terbatas, tentu tidak akan sampai gitu. Ya. Kalau saya justru sudahlah ya, kalau Allah Subhanahu wa taala katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya kita imanilah. Ya. Kemudian kalau dikatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah, ya kita imani Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada pembahasan tentang tempat di sini? Tidak ada. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala berada di tempat itu? Wallahu taala alam. Ya, mana bisa kita pastikan Allah Subhanahu wa taala ada di tempat itu? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan aku ada di sini, enggak dikatakan begitu. Oleh karena itu, untuk kita keluar dari polemik ini, ya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, santun kita terkait dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan para ulama, Allahu a'lam. Ya. Allah Maha tahu atas segala sesuatu, termasuk tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, ada di masjid ini. Kalau kita ke pasar, Allah ada di pasar. Kalau kita ada di Brastagi, Allah ada di Brastagi. Kalau ada kita di daerah pantai, Allah ada di pantai. Itu kan rumit kita, ya. Seolah-olah kita menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala seperti diri kita, harus menempati ruang dan waktu, kan sulit kan? Apakah Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang menempati ruang dan waktu? Enggak ada pula yang bisa memastikan itu, karena kita tidak pernah ya berinteraksi dengan Allah sampai kita tahu bahwa Allah menempati ruang dan waktu itu. Ya. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan terhadap alam ini pun ya kita juga udah bingung juga gitu. Ya, contoh Bapak Ibu-ibu kalau sholat menghadap kiblat kan, kiblat itu kan Ka'bah, ya. Supaya mudah kita mengukurnya arah kiblat itu, arahnya ke arah Mekah. Sekarang saya mau tanya, bumi itu bentuknya macam mana? Hah? Bumi itu bulat kan? Jadi Ka'bah itu ada di mana sekarang? Ada di mana? Di belahan kan gini. Ini kita Sumatera Utara di Medan ya. Kemudian Ka'bah itu di sana gitu ya. Kemudian kan bulat tuh buminya kan. Memang kita ke arah sana. Kalau ditarik lurus nggak ke Ka'bah itu, ke atas langit juga itu larinya. Dari situ aja pun udah bingung kita kan. Udahlah, gitu ya. Menurut ukuran bumi saja gitu. Ya. Ada lagi pembahasan tentang ka'alfisanati mimma ta'uddun. Ya. Yang namanya nanti di akhirat itu satu hari itu seperti 1000 tahun misalkan. Makin pusing lagi kita. Kan gitu ya. Itu tentang zaman aja udah ngelimat kita mikirinnya gitu. Bahkan dalam surah Al-Ma'arij disebutkan khamsina alfasanah. Ya, ada satu tempat itu takarannya seperti 50.000 tahun. Kok beda-beda gitu. Iya, ternyata peredaran langit, peredaran matahari, belum lagi Bima Sakti ya, galaksi yang ada di alam raya ini ya. Itu sangat ribet ya. Sehingga bisa jadi kalau kita ada di satu tempat, satu hari itu seperti 1000 tahun. Kalau kita ada di satu tempat, satu hari itu bisa jadi 50.000 tahun gitu. Ya. Di sini kita satu hari 24 jam. Kita berinteraksi dengan siang dan malam. Di belahan bumi yang lain saja pun siang dan malamnya beda. Ada di belahan bumi itu yang siangnya jauh lebih panjang daripada malam. Ada di belahan bumi yang lain sebaliknya, malamnya lebih panjang daripada siang. Ya. Itu aja pun udah sulit kita nyelimet. Belum lagi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengimani sajalah ya apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala tentang Allah ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya rasa terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks Nabi Musa ini
Yang jelas wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Biasanya kalau wahyu itu turun, tadi dibacakan oleh imam kita. Nah, ini kan kenapa kita kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, imamnya itu jahar, bacaannya terang. Kenapa? Supaya kita tadabburi. Mungkin Bapak Ibu kalau saya tanya tadi yang dibaca ayat apa pun nggak tahu kan? Tadi di antara yang dibaca tentang wahyu, tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, menyampaikan ayat-ayatnya atau berbicara dengan manusia. Ya. Maka Allah tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan manusia kecuali dengan 3. Yang pertama wahyu, yang kedua min warai hijab, atau melalui atau ada hijab, ada pembatas, ya. Yang ketiga au yursila rasulan, atau mengutus malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau Nabi Musa ini konteksnya apa? Konteksnya min warai hijab. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, langsung berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa melihat Allah? Tidak. Ya. Nabi Musa alaihissalam hanya melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buqatil mubarakati minasy syajarati ayya Musa inni anallah rabbul alamin. Sesungguhnya aku adalah Allah, seru semesta alam. Rabbul alamin ini yang menciptakan, yang membina, ya, yang merawat, yang mengelola, yang menata alam raya ini. Rabbul alamin. Dari yang besar sampai yang kecil tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa an alqi asaka. Kemudian di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Musa diminta atau diperintahkan Allah, bukan diminta ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan tongkatnya. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun wa lam mudbira wa lam yaqib. Ternyata tongkat Nabi Musa jadi ular. Kemudian bentuknya besar, menyeramkan, ya. Kalau di sini disebutkan jannun, al-harakatus syariah, al-harakatu as-syariah, ya. Jadi ular itu gerakannya cepat, gitu ya, cepat. Bahkan dalam tafsir juga disebutkan bertaring, pokoknya menyeramkan ularnya, ya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam walla mudbira wa lam yaqib, lari dan tidak berpaling, saking takutnya kepada ular tadi. Ya Musa, wahai Musa, aqbil wa la takhaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, datangi ular itu, jangan takut. Innaka minal aminin, engkau akan aman. Jadi tahapan pertama, ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Disebutkan sanu'iduha siratal ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami kembalikan ke bentuknya semula. Jadi dalam tafsir disebutkan Nabi Musa alaihissalam memegang ular itu tadi. Ya, kemudian ketika tersentuh, ular tadi berubah balik jadi tongkat, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, wadmum yadaka, di antara mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memasukkan tangannya ke dalam baju, ya, ke dalam baju. Kemudian tangannya itu keluar cahaya putih yang sangat menyilaukan dan tidak ada tanda-tanda keburukan di dalam cahaya itu. Jadi cahaya baik lah gitu ya, cahaya baik. Berarti ada cahaya buruk ya. Kemudian
dibalikkannya lagi, padam lagi, begitu seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua tanda, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain daripada syariat yang tadi kita sampaikan, falamma atahanu dia ya Musa, inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaik, lepaskanlah sendalmu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam rangka untuk memuliakan tempat suci tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melepas kedua sendalnya, ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, apa hukumnya sholat di masjid memakai sendal? Nah, boleh nggak sholat pakai sendal di masjid? Boleh, Bu? Enggak. Yang marah Allah apa ketua BKM? Ketua BKM. Karena memang Bapak Ibu dalam Islam, sholat pakai sepatu, pakai alas kaki, pakai sendal itu boleh. Asal muasalnya, bukan asal muasalnya ya, sholat bukan asal muasal ya, sholat pakai sendal, alas kaki itu boleh. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke Masjidil Haram, banyak itu orang sholat pakai sepatu, pakai sendal, ya. Tetapi tetap dari ayat ini, ya, kalau kita masuk ke rumah ibadah tidak pakai alas kaki itu lebih afdol daripada pakai alas kaki, gitu ya. Afdol itu bukan berarti haram, ya. Dilihat dari sisi maslahatnya. Di zaman Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW dan para sahabat itu sholat pakai sendal, Pak. Pakai sendal di zaman Rasulullah. Karena ketika itu Masjid Nabawi itu lantainya tanah, bukan keramik, bukan karpet macam kita sekarang. Di zaman Rasulullah SAW. Makanya ada hadisnya, suatu ketika Rasulullah SAW sholat pakai sendal, ya, dan para sahabat juga sholat pakai sendal semua. Tiba-tiba Rasulullah SAW di dalam sholatnya, ini dalam hadis, di dalam sholat beliau Rasulullah SAW melepas kedua sendalnya, dilepaskannya dua sendalnya. Ketika sahabat melihat ketika sholat Rasulullah SAW melepas kedua sendal beliau, para sahabat semua serentak melepas sendal mereka, gitu ya. Ini hadis ini menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah SAW itu sholatnya pakai sendal. Para sahabat juga pakai sendal, pakai alas kaki. Ketika semua melepaskan sendalnya, kemudian Rasulullah sholat sampai selesailah sholat Rasulullah SAW, ya. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di hadapan para sahabat dan bersabda, wahai para sahabatku, kata Rasulullah, kenapa kalian buka sendal kalian? Sahabat simpel saja, kata para sahabat, kami lihat engkau buka sendal, maka kami pun buka sendal. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, ketika sholat tadi, Jibril membisikkan kepadaku, menyampaikan kepadaku bahwa di sendalku ada najis. Di sendalku ada najis, makanya aku buka sendalku dan melanjutkan sholat. Ini itulah kita kalau membahas tentang ayat, ada hukum fikih juga yang bisa kita bahas, ya. Karena ada najis, maka aku buka sendalku, kata Rasulullah SAW, dan meneruskan sholat beliau. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya berarti, kalaulah sahabat tahu bahwa Rasul itu membuka sendal lantaran ada najis yang diberitahukan oleh Jibril, berarti para sahabat tidak perlu membuka sendal. Itu hukumnya kan? Kan begitu, Pak? Ya. Berarti sholat pakai sendal boleh, ya. Tapi jangan pula Bapak Ibu, ini nanti takut saya viral ini. Ajaran sesat Ustadz Salman, boleh pakai sendal. Saya bilang, pakai sendal di masjid boleh apa enggak? Enggak, yang marah Allah apa ketua BKM? Ketua BKM udah dibersihkan, pakai karpet, masa pakai sendal gitu. Ya. Kemudian terkait dengan najis, antara madhab Syafi'i, kita ini kan Indonesia banyak madhab Syafi'i, ya. Madhab di Indonesia, madhab Syafi'i ini ketat masalah najis, ya. Makanya hampir tidak ada orang sholat pakai sendal di Indonesia.
Ya, nggak ada pun saya rasa. Kalaupun ada pakai sendal itu dianggap aneh, bisa-bisa dianggap aliran sesat gitu. Itu sholatnya pakai sendal. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu masalah fikih nanti silakan tanya dengan Ustadz Amar nanti ya. Nah, ada bab fikihnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sendal yang dibuka tadi, cerita sendal yang dibuka oleh Rasulullah karena ada najis, membuktikan kalau kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam sholat ya, baru ketahuan bahwa di dalam sholat kita tersebut, kita pas waktu sholat ketahuan oh ternyata ada najis di tubuh kita ya. Ya kalau memang di tubuh kita yang tidak bisa kita lepaskan dari badan kita, itu kita harus mengulang sholat kan gitu ya. Tapi kalau bisa kita lepaskan dari badan kan kita, misalkan pas kita Allahu Akbar, kita tengok di sorban kita kok ada najis ini, nampak sama kita di sorban itu ada najis, nggak usah dibatalkan sholatnya, cukup buang aja sorbannya, teruskan sholatnya ya. Seperti Rasulullah ketika sudah disampaikan ada najis di sendal beliau, tidak perlu dibatalkan sholatnya, cukup lepaskan aja sendalnya, teruskan sholatnya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Contohnya kita sholat, ternyata dalam sholat kita itu kita tidak menghadap kiblat, justru kiblat itu di belakang kita. Allahu Akbar, udah 1 rakaat, 2 rakaat, nggak terasa, nggak sadar kita bahwa ternyata kiblat itu di belakang kita gitu. Tiba-tiba ada yang teriak, "Woi, itu kiblat salah, belakangmu kiblat," katanya gitu. Nggak perlu kita membatalkan sholat, cukup kita merubah, berputar aja kita 180 derajat ya, otomatis itu sudah sah sholatnya, kita lanjutkan sholat tersebut. Jadi tidak perlu membatalkan sholat. Itulah ya yang namanya ilmu fikih ya. Itu gunanya kita ngaji Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi kalau kita ngaji itu jangan cari ustadz yang lucu aja, yang ada ilmunya juga ya. Apalagi kalau udah lucu ada ilmunya juga, alhamdulillah ya, lebih bagus lagi ya. Nanti kalau ustadznya ya modalnya cuma lucu, nanti banyak stand up komedi jadi ustadz ya kan, ilmunya nggak ada, melucu jago, tiba-tiba pakai peci, pakai sorban, pelawak, jadi ustadz laku, laris. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali lagi kita ya, bakhla'na 'alaik. Lepaskan kedua sendalmu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau di sebuah lembah yang sangat suci yang namanya lembah Tuwa. Ya. Wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Maka aku memilihmu. Memilih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih siapa? Memilih Nabi Musa. Ya. Bukan Nabi Musa yang daftar jadi nabi. Ya, boleh nggak daftar jadi nabi? Nggak bisa kan daftar jadi nabi. Kalau daftar jadi pejabat bisa, ya, jadi wali kota, jadi bupati, jadi presiden, gubernur bisa. Daftar ke partai, ke KPU, kalau dipilih masyarakat jadilah kan gitu kan. Atau jadi pejabat, eselon, ya, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi nabi itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Subhanahu wa taala tahu risalah ini yang membawa, yang memikulnya itu siapa. Jadi bukan sembarangan orang, bukan sembarangan manusia ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang menjadi nabi dan rasul ya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai ada yang mengatakan kok dia yang jadi nabi ya, kan gitu ya. Karena di zaman Rasulullah SAW ada yang nggak setuju Nabi Muhammad SAW jadi nabi. Di zaman Rasulullah SAW tuh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak setuju Nabi Muhammad jadi nabi. Nah, ini karena bukan pemilu ya, jadi nggak bisa setuju nggak setuju gitu kan. Allah yang menetapkan Rasulullah Nabi Muhammad menjadi rasul.
Wa qalu law nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini adzim. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, dan kata-kata mereka ini diukir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan, kenapa yang jadi nabi itu bukan salah seorang dari orang tersohor dari dua negeri? Ya, salah seorang dari dua orang tersohor dari dua negeri. Kalau di Mekah itu ada namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid ibnul Mughirah itu ayahnya Khalid bin Walid. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar nama Khalid bin Walid, pedang Allah? Nah, ini bapaknya, ini orang besar. Kemudian yang kedua, Urwah bin Mas'ud. Ya, ini tokoh Taif. Jadi dua negeri maksudnya Taif sama Mekah. Kalau Mekah itu Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid ibnul Mughirah ini pamannya Abu Lahab. Pamannya Abu Jahal. Pamannya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Ya, Hisham ibnu Al-Mughirah. Jadi Al-Walid ibnul Mughirah. Jadi Al-Walid ibnul Mughirah ini pamannya Abu Jahal. Dia ini orang hebat. Kalau dibilang paling kaya di Arab itu dia paling kaya. Kebunnya sejauh mata memandang. Anaknya banyak. Anaknya kalau nggak salah 14 laki-laki. Hebat-hebat semua. Ya. Kemudian dia ahli orasi. Banyak hafal syair-syair Arab. Dan Al-Walid ibn Mughirah ini termasuk terpandang dari sisi adab, walaupun dia tetap kafir ya. Karena dialah orang pertama di Mekah itu yang kalau masuk Masjidil Haram itu buka sendal. Nah, itu Al-Walid ibn Mughirah. Bahkan di dalam surah Al-Mudaththir Allah Subhanahu wa taala katakan, "Darni wa man khalaqtu wahida." Kata Allah dalam surah Al-Mudaththir, biarkanlah aku ciptakan satu-satunya orang macam dia. Itu Al-Walid ibn Mughirah. Wa ja'altu lahu malam mamduda, hartanya berlimpah ruah. Wa banina syuhuda, anak-anaknya jadi saksi, kata Allah dalam surah Al-Mudaththir. Wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida, pokoknya enggak mati gaya lah, hebat betul lah Al-Walid bin Mughirah menurut surat Al-Mudaththir. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan dia yang jadi nabi. Bukan dia yang dipilih Allah jadi rasul. Ya. Silakan buka dalam surah Al-Mudaththir. Itu Al-Walid ibnul Mughirah, buka tafsirnya. Yang satu lagi Urwah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tentang Nabi Muhammad SAW kepingin jangan Rasulullah, jangan Nabi Muhammad yang menjadi nabi, tetapi Al-Walid atau Urwah bin Mas'ud. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang milih Nabi Musa jadi nabi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ana akhtartuka lima yuha. Ini pakai wahyu, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam sebetulnya bukan kelemahan ya. Nabi Musa alaihissalam itu kalau bicara kurang fasih. Saya nggak tahu seperti apa tidak fasihnya secara persis, nggak tahu ya. Tapi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Musa itu minta supaya dilantik teman, kawan. Jangan sendirilah ya Allah. Ini yang dihadapi Fir'aun. Aku punya masa lalu yang kelam tentang Fir'aun. Bisa-bisa kalau jumpa dia langsung kena bunuh. Jadi minta supaya dikawani oleh Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi Harun ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awalnya bukan Nabi. Tapi karena Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lantik dia jadi Nabi. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu salah satu ya yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala keinginan Nabi Musa, yaitu menjadikan Nabi Harun sebagai seorang nabi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita kepada tempat ya. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa ke tempat itu?
ke tempat yang jauh. Kenapa? Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala mau kasih wahyu, di kamar pun bisa. Di tempat Nabi Musa bersama keluarganya pun bisa Allah datang. Dan Allah Subhanahu wa taala sering juga menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di hadapan Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW itu ketika dapat wahyu, pernah itu di hadapan Siti Khadijah, berkeringat, kemudian Siti Khadijah udah tahu aja itu, ini lagi dapat wahyu ini, kata Siti Khadijah. Ya. Bisa, jadi nggak perlu dipanggil ke. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang nabi pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditarik ke satu tempat yang membutuhkan tenaga fisik. Nah, Nabi Musa alaihissalam ke gunung. Jadi kalau ke Gunung Tursina itu, ini wallah alam apakah ini di Gunung Tursina atau tidak ya? Kayaknya di Gunung Tursina juga ini. Sekurang-kurangnya ada 3 kali Nabi Musa naik Gunung Tursina ini. Pertama ini, kemudian yang kedua ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk menghadap ke tempat yang suci, ya, yaitu Gunung Tursina juga. Setelah dari situ Nabi Musa kembali kepada kaumnya, dilihatnya kaumnya menyembah, nanti kita cerita, menyembah anak patung sapi, patung anak sapi, ya, patung anak sapi, ya. Karena marah dia dan dia lihat ya semua kaumnya itu murtad, yang beriman tinggal 70 orang aja, yang 70 ini dibawa lagi ke sana. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ya latihan itu penting gitu. Latihan untuk mengemban amanah itu perlu latihan. Ya. Saya nggak tahu kalau mau bikin koperasi perlu latihan militer apa enggak ya. Ada yang meninggal pula 5 ya. Ya. Kemudian kalau kepala daerah itu ada retreat namanya latihan militer. Sah-sah aja, bagus tuh latihan. Nabi Musa alaihissalam sebelum jumpa dengan Fir'aun dilatih dulu. Kan gitu ya. Latihan, campakkan itu tongkat jadi ular gitu ya. Dilatih dulu supaya nanti ketika jumpa Fir'aun jangan pula dia ikutan lari nanti. Tiba-tiba campakkan jadi ular, Fir'aun sama lain semua lari, akhirnya semua orang lari. Akhirnya nggak jadi kan barang itu kan, makanya dilatih dulu. Ya. Jadi latihan itu penting. Kita ngaji-ngaji gini penting, tapi latihan juga penting. Ya. Nanti sama Ustaz Amar, misalkan latihan sholat gitu ya, latihan wudhu, ya minta sama Ustaz Amar, kapan kami mau latihan wudhu, coba Ustaz tunjukkan wudhu yang benar bagaimana gitu ya. Habis itu Bapak Ibu wudhu di depan Ustaz Amar, ini udah betul belum? So, udah betul katanya. Nah, gitu kan, latihan perlu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi aja perlu latihan, masa kita enggak? Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi Fir'aun. Tadi saya sampaikan Nabi Musa alaihissalam bawa keluarganya mau kemana? Mau kemana tadi Nabi Musa bawa keluarganya? Mau pulang kampung. Kampungnya di mana? Di Mesir. Tiba-tiba dipanggil Allah dapat wahyu. Ibaratnya gini kata Allah, kan kebetulan ente kan mau pulang kampung kan gitu ya. Nah, sekalian jumpa Fir'aun lah sana gitu ya. Nah, gitulah kira-kira Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Karena Fir'aun itu berlebihan. Apa berlebihannya Fir'aun? Ngaku jadi Tuhan. Semua rakyatnya disuruh nyembah dia. Nah, itu Fir'aun. Ya. Disuruh datangi itu Fir'aun. Kemudian apa pesannya? Faqula lahu qaulan layyina. Disuruh supaya berkata lembut. Jadi kalau ada Fir'aun di depan kita, jangan cakap kasar-kasar. Ya. Ibu-ibu kalau lakinya macam Fir'aun jangan kasar-kasar, Bu. Ya. Nabi Musa aja disuruh lembut sama Allah ya ketika berhadapan dengan Fir'aun. Jadi kalau suami ibu Fir'aun jangan kasar-kasar. Ini pesannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kalau ketua BKM-nya kasar, Pak. Kalau ketua BKM-nya zalim, keras, jangan kasar-kasar. Berarti itu Fir'aun. Jadi sama Fir'aun nggak boleh kasar-kasar. Idhaba ila fir'auna innahu
toka wa faqula lahu qawlan layyinan, supaya kita berkata-kata lembut. Targetnya apa? La'allahu yatadzakkaru au yakhsha, supaya dia ingat dan takut. Karena orang kalau punya kekuasaan itu payah takut. Dan tidak bisa dipaksa dengan kekasaran, harus dipaksa dengan kelembutan. Nah, kalau nggak percaya ibu-ibu silahkan nanti diamalkan di rumah. Kalau ibu punya Fir'aun di rumah ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, katanya Bang Kamal ada mau ngasih hadiah. Iya, betul Bang. Hah? Masih bisa nggak? Boleh, Ustaz. Ya, saya cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat-sehat semua. Jumpa lagi kita di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.